Oke, terima kasih. Oke. Selamat malam semua. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dan juga terima kasih kepada Pak Dede yang menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami sebagai penghormatan terhadap BEM, dan kita akan mendapatkan sedikit mungkin perspektif dari Pak Dede terkait beberapa pemikiran BEM nanti. Ya. Saya mendengar istilah BEM ini dengan teman-teman margin kiri beberapa kali kan menyebutnya BEM gitu. Betul gitu ya Pak Herdi ya? Ya. Dia tuh banyak, ada yang Om, ada yang Mbah. Mbah, ada yang Pak, ada yang Mbah. Amrih itu manggil Mbah. Ya, di panggilannya sangat cair dari BEM ini Pak ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang dengan Pak Dede Utomo. Saya jelaskan secara singkat. Pak Dede Utomo S1-nya dari IKIP Malang, kemudian S2 dan S3 di Cornell University. Untuk karir dari Pak Dede Utomo adalah yang pertama staf pengajar Departemen Antropologi Universitas Airlangga, staf pengajar S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, dan karya yang telah dilahirkan oleh Pak Dede ada beberapa ini. The Chinese of Pasuruan, Their Language and Identity. Mungkin ini akan nyambung juga dengan yang akan kita bahas nanti terkait bahasa dan identitas. Kemudian yang kedua, karya Pak Dede adalah Cina dan Masyarakatnya bersama David Bonavia. Ketiga, Utopia, Guide to Indonesia bersama John Goss. Dan keempat, Memberi Suara pada Yang Bisu. Saya jelaskan singkat. Jadi dari judul kita nanti kita akan bicara tentang identitas dan bahasa. Kemudian bagaimana identitas ini memiliki semacam peran yang sangat sentral terkait nanti bahasanya akan berubah atau berbentuk seperti apa. Jadi lebih ke arah bahwa bahasa juga memiliki potensi-potensi untuk dipolitisir atau masuk dalam hal-hal yang bersifat politik. Saya kira singkat saja. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Dede untuk menjelaskan. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak Dede, silakan. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Selamat beracara Mas Herdi. Balik. Saya tayangkan dulu PowerPoint-nya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Cuman sedikit koreksi aja, David Bonavia itu terjemahan itu Mas. Jadi David Bonavia itu penulis aslinya mengenai China, mengenai Tiongkok. Saya nerjemahkan aja sebetulnya. Saya memang diminta sama Madat Club, terus ada yang pakai nama, ini nanti ada di sini. Setelah saya ada yang namanya Madani apa itu? Klub Seri Buku. Ya, Klub Seri Buku saya tahu. Terus ada yang baru nih apa Madani gitu. Yang salah satu lagi. Madani, komunitas Madani. Komunitas Madani ya. Saya diminta untuk bicara bahasa identitas. Ini memang topik utama dari disertasi saya. Sudah lama sebetulnya. Meskipun saya masih mengajarkan sosiolinguistik saat ini di Universitas Widya Mandala, dan pemikiran saya dari bahasa identitas ini masih saya bawa terus untuk berpikir yang lain-lain kayak misalnya seksualitas, kemudian mengenai politik identitas gitu-gitu. Nanti kita bisa bicarakan. Saya inginnya nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi pemantian saya ini saya usahakan sesingkat-singkatnya gitu ya.
Nah, jadi saya sudah minta sama Mas Reza untuk membagikan tulisan lama saya, sudah lama sekali, dari 32 tahun yang lalu di Prisma, mengenai bahasa Indonesia dan kelas menengah Indonesia. Di sini akan saya sarikan dengan tambahan pikiran-pikiran yang sudah berkembang sejak itu, gitu. Karena kan sudah 30 tahun ya pasti berkembang. Jadi pertama itu saya menulis artikel itu karena mengamati ada pergeseran dari bahasa etnik atau bahasa daerah. Saya sengaja tidak bilang sudah daerah saja karena misalnya Melayu Kupang itu ya daerah juga, tapi itu juga etnik juga ya. Jadi bukan cuma Jawa, Sunda, Bali gitu. Jadi ini sendiri saya belajar dari Pak Ben juga bahwa hati-hati dengan identitas karena apa ya, konstruksi nasionalis Indonesia itu kayak gambar yang itu loh. Semua orang pakai pakaian adat, seakan-akan nggak pernah campur gitu. Padahal Surabaya ini kan campur Jawa sama Madura, paling enggak ya gitu ya. Itu selain itu. Jadi ini sendiri sudah menunjukkan ke apa ya, kompleksitas cara kita berpikir. Nah, bergesernya itu dari bahasa etnik atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pakai pendekatan linguistik, itu bahasanya sendiri juga nggak stabil. Bahasa Indonesia yang mana? Nanti akan kita lihat misalnya. Sebagian orang pindah ke bahasa Indonesia Jakarta. Meskipun saya pernah punya mahasiswa yang orang Jakarta bilang, enggak Pak, orang Surabaya kalau berusaha Jakartaan juga masih medok kok, katanya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi bahasa Jakarta varian Surabaya berarti ada gitu ya. Nah, yang membuat saya terbuka matanya waktu itu ini, ternyata pergeseran ini terjadi dari konteks yang tradisional dan modern. Tulisan ini dipicu oleh bukanya plaza-plaza atau mal-mal tahun 80 pertengahan di Surabaya. Dan saya saksikan waktu itu, sampai waktu itu ya, sekarang sudah enggak lagi. Itu orang-orang yang bisa dikatakan sebagai kelas bawah atau kelas pekerja, itu untuk masuk aja ragu-ragu. Kalau masuk itu juga kagok gitu, menggunakan bahasa Jawa, dan merasa kalau masuk di dalam situ harus berbahasa Indonesia dengan varian yang mana aja ya. Sebetulnya ini biasanya kalau saya mengajar sosiolinguistik itu saya berikan contoh yang gampang. Coba aja misalnya ke tempat yang dianggap modern seperti McDonald's, Kentucky Fried Chicken gitu-gitu ya. Saya nggak tahu kalau tempat boba misalnya sekarang ya. Bisakah kita pesan makanan di McDonald's dalam bahasa Jawa? Umumnya nggak bisa. Biarpun driver Gojek atau Grab pasti pakai bahasa Indonesia, ya. Nah itu yang membuat saya terbuka gitu. Jadi tarik-tarikan antara bahasa, gampangnya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah lalu ya ini yang saya bilang tadi. Tapi kemudian bukan berarti Jawa ditinggalkan, Indonesia dirangkul, bukan. Jadi campuran bahasa atau campur bahasa lah sebenarnya. Jadi campur bahasa ini istilah teknis linguistik. Campur bahasa itu terjadi di kalimat yang sama. Mungkin saya sambil bicara ini juga campur bahasa sebetulnya antara Indonesia, Jawa, Inggris gitu ya. Tapi kalimatnya yang sama. Kalau alih kode atau alih ini harusnya campur kode ya teman saya, sorry. Alih kode itu code switching itu antar kalimat atau bahkan antar paragraf. Gitu. Jadi kadang-kadang pindah gitu. Nah ini penting disadari. Jadi kadang-kadang orang-orang yang nggak begitu paham teori maupun kenyataannya itu meratapi kadang, bahasa Jawa ditinggalkan. Ya nggak sesederhana itu. Tapi kita bisa bicarakan lebih lanjut kalau dalam diskusi gitu ya. Lalu yang menarik juga waktu itu saya amati, mungkin karena saya baru pulang dari
6 tahun nggak di Indonesia ya, nggak di Surabaya ya. Saya perhatikan bahwa pronomina atau kata ganti ya, jadi itu berubah gitu. Jadi dulu generasinya ayah saya itu kalau berbicara sama orang-orang yang mau Tionghoa sama Jawa, Tionghoa sama Madura, itu kadang-kadang pakai you, kadang-kadang pakai u bahasa Belanda. Terus bergeser lagi Anda, terus geser lagi sampean jenengan. Nah, yang saya perhatikan itu dengan terutama waktu ITSMI mulai berdiri dengan santrinisasi masyarakat, saya pakai istilah itu aja ya gampangnya, itu juga mulai berubah. Orang-orang pakai antum, ya, sebagian ya, nggak semua, tapi sebagian pakai antum, anta, gitu-gitu itu. Lalu istilah kekerabatan juga, itu saya perhatikan mulai bapak ibu, malah sebelumnya itu bapak mbok ya, lalu bapak ibu, papa mama, lalu berubah lagi. Sekarang itu banyak orang, banyak perempuan itu minta dipanggil, memang dipanggil bunda, gitu ya. Ini zaman saya kecil bunda itu hanya untuk Maria, Bunda Maria. Sekarang banyak bunda yang iya. Terus sapaan itu yang paling akhir kan orang dipanggil Cin gitu kan ya, Cin, atau pernah sebentaran dulu tahun 2000-an tuh Bo. Yang sebetulnya orang tahu nggak ya bahwa Bo itu dari cabo. Cabo itu dalam bahasa Jakarta itu artinya pelacur. Kabu ya. Karena orang muda Indonesia itu saling memanggil dirinya, mungkin nggak tahu ya, satu pelayan itu sebagai sama dengan kalau bahasa Jawa itu hendel gitu, sundel. Hendel gitu ya. Dan juga nama itu juga bergeser-geser. Ini kelihatan sekali gitu ya, fenomena pergeseran bahasa itu. Kapan itu ada saat di Instagram kalau nggak salah ada yang ya, agak meratapi bahwa nama-nama Poniman, Juminem itu sudah nggak banyak diberikan kepada anak-anak sekarang. Lalu mulai menjadi nama-nama yang cenderung priayi itu, yang priayi juga kemudian bergeser lagi sebagian menyantri dengan nama-nama, jangan tersinggung ya yang punya nama-nama lain, nggak apa-apa itu kita bagian dari itu sebetulnya. Dan nanti kita bisa kritis gitu ya, dan saya nggak mengusulkan supaya ganti nama besok, itu enggak. itu enggak usah gitu ya, tapi itu bagian dari itu. Ada seorang teman saya namanya Joel Kuipers, dia dosen di George Washington University kalau nggak salah, dia sosiolinguistik juga. Dia dapat data dari kantor statistik Jawa Timur, itu nama-nama bayi yang dimasukkan ke akte kelahiran selama 10 tahun terakhir. Wih, ternyata yang jelas suku katanya bertambah. Ya kan, kalau misalnya yang menarik itu perhatikan bahwa tokoh-tokoh PKI itu ya, kecuali Aidit sendiri ya, itu kan namanya dipendekkan, Nyoto, Nyono, ya, gitu-gitu ya. Jadi mau sama dengan kelas pekerja gitu, kelas buruh gitu ya. Tapi namanya juga bergeser gitu, menjadi lebih panjang gitu ya. Yang teringat oleh saya Pak Tandio Wigno Subroto gitu ya. Tapi itu nanti anaknya juga berubah lagi gitu, atau menjadi nama Arab. Yang menarik temuannya Joel dengan lewat komputer segala macam adalah ternyata kombinasi. Ini menunjukkan bahwa kita memang ini saya ingat Pak Ben pernah dulu tahun 91 mungkin itu dalam satu seminar itu pernah sampai teriak hidup nasi campur katanya, karena Indonesia ini memang budaya atau masyarakat yang suka campur-campur. Jadi kalau yang mau mengingkari itu dah akan frustrasi dah gitu ya, menurut beliau waktu itu. Nah, satu hal lagi yang kemudian saya amati waktu habis pulang itu adalah stratifikasi sosial kebahasaan. Nah, ini saya dapat ide dari Pak Ben dari Bahasa Kekuasaan, tapi saya juga dapat ide dari tulisannya Howard Dick mengenai kelas menengah Indonesia, itu terbit di Jurnal Indonesia Cornell tahun 85. Nah, tadi yang persoalan konteks Indonesia lebih modern itu ternyata bahasa Indonesia sering dianggap lebih bergengsi dari bahasa etnik atau daerah. Ini bahkan saya alami sendiri, mungkin karena saya kelihatan modern ya. Kalau saya di Jogja atau Solo, berusaha untuk pakai madya atau kromo, ya ini Jawa yang itu ditolak dengan kemudian keluar dijawab bahasa Indonesia.
Dan ini juga saya amati di mahasiswa saya yang dari Nganjuk, dari Kertosono gitu, yang kemudian ketika ditanya, kamu dari mana? Dari Nganjuk. Berarti kan ucapannya juga lain, Nganjuk sama Nganjuk. Ya, kamu dari mana? Dari Batu atau dari Batu. Jadi M itu dianggap sebagai kurang bergengsi. Batu, Bandung, Bali itu dianggap apa ya istilahnya desa gitu ya. Lalu juga ini saya temukan yang nulis skripsi mengenai ini Fitra Widyadi sebetulnya di Sosiologi UNER, visit waktu itu. Dia menulis mengenai radio-radio FM. Waktu itu Suara Surabaya mulai muncul, SCFM, apalagi yang lain nanti EBS segala macam itu. Dan ternyata harus berdialek Jakarta. Harus lu gue, harus gitu, nggak semua sih, Suara Surabaya agak penting, tapi tetap nggak boleh medok. Dan ternyata penelitiannya Fitra menunjukkan bahwa ada pelatihan untuk sebagai penyiar itu, dia boleh aja orang Surabaya jadi penyiar, tapi ucapannya atau lafalnya itu harus lafal Jakarta. Sekarang mungkin sudah nggak terlalu dan perkecualiannya mungkin suara giri ya. Suara giri itu kan dangdut. Ini sebetulnya bisa dibawa ke musik. Dangdut itu kan lama sekali dipandang sebagai rendah gitu ya. Jazz lebih tinggi, klasik lebih tinggi lagi, dan banyak orang burjuis itu malu mengakui kalau suka dangdut, meskipun ini sudah berubah juga. Ini bisa. Lalu yang belakangan sesudah tahun 2000-an itu perluasan penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa di Indonesia itu salah satu yang paling subur dan paling kaya dan paling nggak stabil. Saya kira kita sebagai orang Indonesia itu hampir tiap hari mungkin ya harus belajar kata baru. Yang terakhir apa yang saya belajar ya, kayak misalnya, jablay sudah lama ya, tapi yang baru-baru terakhir itu ada, itu dari bahasa gaul. Menariknya ini yang sering saya sampaikan di kuliah, bahasa gaul ini sebagian kata-katanya itu berasal dari bahasa G atau bahasa waria. Misalnya cus, capcus itu cepat, itu sekarang semua bilang cus, gitu ya. Itu gitu. Dan ini bukan hal baru. Tahun 60-an akhiran se misalnya trimse, kamse, homse, banse, ya jadi bansi, banse, homo, ham, homse, terima kasih, trimse, kamse gitu ya. Itu masuk. Jadi ini satu yang menarik. Jadi bahasanya kelompok yang marginal itu diadopsi. Ini bukan khas Indonesia, di Barat juga terjadi. Meskipun ada yang bilang kemarin ada yang bikin acara di online gitu, bahwa tapi itu bukan berarti bahwa kelompok marginal itu dihormati. Bahasanya diambil buat gaya-gayaan, buat gengsi-gengsian, tapi enggak. Bahasa alay kita mungkin sekarang sudah ditinggalkan ya, tapi pernah menjadi sesuatu yang trending gitu ya. Nah, saya kemudian terpikir ketika melihat semua itu, perbandingannya di masyarakat Tionghoa di Jawa, ini nenek moyang saya, abad 19. Jadi temuan saya di disertasi, ini mungkin Mas Reza minta saya menjelaskan itu ya, adalah di masyarakat Tionghoa Jawa Timur, dengan catatan masyarakatnya multilingual ya. Ketika saya bilang bahwa misalnya peranakan kelas atas berbahasa Melayu, itu dasarnya. Nah, masalahnya juga bahasa Melayunya ini kalau didengarkan sama orang dari Jakarta misalnya, atau yang enggak ngerti linguistiknya, dianggap bahasa Jawa kok, tapi enggak, sebetulnya lain. Jadi kayak misalnya di keluarga saya itu kita nggak bilang belum, kita nggak bilang dorong juga atau gurung, kita bilang belum dengan N. Dan ini sama dengan misalnya bahasa Minang balon. Jadi ini tampaknya sisa-sisa dari bahasa Melayu yang lama, makanya saya bilang masih bahasa Melayu, dan saya sebutnya Melayu Jawa. Banyak orang secara salah kaprah menyebutnya bahasa Melayu Tionghoa, tapi ketika saya kenal sama Pak Daniel, yang banyak yang kenal ya, Pak Daniel Spareha, ternyata sama bahasanya. Dia kan orang Indo.
Berarti ini bahasa yang dipakai sama mereka yang bukan asli dari setempat. Jadi Indo, Tionghoa atau Cina, Arab, dan lain-lain gitu ya. Nah, saya temukan bahwa yang kelas bawah di kalangan peranakan ini yang sudah lebih lama keluarganya, nenek moyangnya datang laki-laki dan campur dengan perempuan lokal gitu ya. Gampangannya untuk indikatornya itu kalau yang masih ingat perempuannya kayak nenek saya itu pakai sarung, tapi sarungnya sarung Cina, ya sarung Pekalongan gitu ya. Yang orang peranakan ini yang kelas atas berbahasa Melayu, yang kelas bawah berbahasa Jawa. Nah, yang Toto ini yang datang sekitar tahun 1900-an sudah suami istri. Dan sampai sekarang mereka yang mendominasi masyarakat Tionghoa sekarang. Golongan saya itu habis karena nggak punya anak, pindah ke Belanda, pindah ke Australia, dibunuh dan macam-macam gitu. Nah, yang Toto ini cenderung berbahasa Jawa. Salah satu yang sering sampai saya nggak tahu apakah Anda amati gitu. Di kalangan anak muda Tionghoa atau Cina yang Toto itu hampir tiap kalimat diakhiri dengan kata cok. Waduh enak cok. Pesan mana cok? Jadi berbahasa Jawa dan saya kira lebih, tolong dikoreksi kalau saya salah, lebih dari orang-orang yang orang muda Jawa. Nah ini membawa satu pikiran yang menarik. Kalau dilihat bahwa orang Tionghoa atau Cina itu dilihat sebagai outsider, orang luar ya, kita bisa mengerti kenapa ketika orang mayoritasnya itu meng-Indonesia dengan berjakartaan segala macam, si orang Cina malah nggak ikut, malah mempertahankan Jawa meskipun Jawanya Jawa sendiri gitu ya, Jawa yang varian sendiri gitu. Nah itu yang saya temukan di disertasi saya, pergeseran yang terjadi mulai tahun 80-an kemarin itu juga sama pada abad ke-19. Jadi ini saya jelaskan panjang lebar di disertasi saya. Saya tahu Mas Reza punya kopinya, dan kalau ada yang berminat sekali saya bisa berbagi PDF. Ini PDF-nya gratis kok. Itu yang terjadi adalah ya nggak apa-apa ya mengakui negatifnya nenek moyang saya ya. Mereka itu selalu cenderung ikut pada yang berkuasa. Jadi ketika yang berkuasa orang Belanda, ketika yang berkuasa itu adalah para raja-raja Jawa dan bupati-bupati, mereka berbahasa Jawa. Jadi misalnya saya diajari sama Claudine Salmong misalnya, bahwa dan juga waktu membuat penelitian untuk disertasi itu, bahwa pesta kawinan tahun abad 19 di golongan Tionghoa itu hiburannya adalah mocopatan. Mocopatan tapi ceritanya Cina. Tapi tembangnya Jawa. Atau wayangan. Bahkan waktu saya kecil pun di Kelenteng Pasuruan itu saya masih bisa menyaksikan wayang Purwo, wayang kulit. Sebagai bagian kayak di Gunung Kawi itu lah, untuk ritus. Itu ada wayang itu. Jadi belum Potehi belum datang belakangan. Jadi kelenteng itu diambil alih sama orang Toto. Ini nanti bisa kita bicarakan juga soal identitas ini loh. Bahasa, kesenian, dan yang lain-lain. Ini terjadi pada abad ke-19. Lalu dari berbahasa Jawa itu ketika sesudah Perang Diponegoro, raja-raja Jawa itu kalah dan kemudian menjadi pegawainya kolonial, pegawainya penjajah Belanda, itu kemudian orang Cina juga ya mungkin sumber penghasilannya juga geser ya. Itu mulai meniru orang-orang Belanda. Nah ini yang saya belajar dari Pak Ben. Ternyata orang Belanda itu dulu memerintah Hindia Belanda bukan dengan bahasa Belanda. Bahasa Belanda untuk komunikasi dengan Den Haag, dengan Amsterdam. Tapi koloni diperintah dalam bahasa Melayu. Nanti kita bisa kalau ada yang tertarik kita bisa diskusi panjang lebar. Tapi intinya adalah orang Belanda di Eropa itu nggak pede, dia nggak kebayang ngajarkan bahasa Belanda pada semua orang. Dia juga pelit. Dia juga ingat di Afrika Selatan membuat apartheid ya. Jadi Belanda itu memisahkan
Sekarang sisanya masih kelihatan di kuburan aja. Di kuburan aja itu ada kuburan Cina, ada kuburan Muslim, ada kuburan Kristen. Ya, itu bawaan dari Belanda itu sebetulnya. Dan kita belum keluar dari situ meskipun beberapa TPU sudah. Jadi akhirnya nenek moyang saya itu bergeser. Saya kira kalau di keluarga saya itu kelihatan di nenek buyut saya. Nenek buyut saya itu mulai belajar berbahasa Melayu. Nah, kalau mau dibilang Melayunya kayak Jawa, ya kalau bahasa Melayu yang informal, tapi kalau bahasa Melayu yang formal, bicara dengan orang yang dihormati atau yang sama-sama dihormati, bahasa Melayunya bahasa Melayu kayak itu Melayu klasik gitu, atau Melayu sastra gitu ya. Nah, kita harus ingat dinamika sosiolinguistiknya. Ini yang pemikiran yang baru dari saya ya. Dan di sini sebetulnya ada dua konsep kunci, aspirasi dan eksklusi. Tadi saya sudah tunjukkan nenek moyang saya orang Tionghoa Jawa abad 19 beraspirasi untuk meniru golongan yang berkuasa. Ini yang terjadi juga pada orang niru dialek Jakarta. Tidak semua sih, tapi ingat bahwa itu yang pertama ini pergeseran bahasa tidak seragam. Nah itu kompleksitasnya di situ. Sebagian orang nggak peduli, sebagian orang nggak bisa, sebagian orang. Tapi secara umum trennya kecenderungannya bisa. Eksklusi itu bicara tadi soal anak-anak muda, orang-orang muda Tionghoa atau Cina yang dikit-dikit bilang cok tadi itu. Itu yang contohnya aja ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang membuat orang tidak atau kurang bergeser? Karena ada yang enggak. Nah, apakah ideolek? Jadi ideolek itu konsep di linguistik kebiasaan pribadi. Ada orang yang punya kebiasaan pribadi yang tidak dipunyai oleh orang lain, meskipun secara umum bahasanya sama. Apakah kita bisa bicara soal kontinuum? Kontinuum itu ada mereka yang sangat bergeser, sampai jungkir balik itu berdialek Jakarta pakai bahasa gaul. Kalau nggak pakai bahasa gaul itu amit-amit gitu ya. Kalau nggak manggil temennya Cin itu nggak benar gitu. Sama mereka yang betul-betul nggak ikut. Atau eksklusi. Eksklusi ini bisa oleh diri sendiri atau oleh yang saya pakai istilah rezim kekuasaan, tidak harus pemerintah, tapi bisa siapa-siapa yang berkuasa. Ini saya nggak tahu, mungkin kalau ada yang lebih mengerti bisa dilihat. Akan menarik kalau dilihat untuk bahasa Arab misalnya dengan standarisasi masyarakat gitu ya. Sudah, itu aja sebetulnya yang saya tuliskan. Detailnya bisa dibaca sendiri di tulisan Prisma itu meskipun sudah agak kuno. Mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih Pak Didi. Salah satu tadi yang saya tergelitik Pak Didi terkait tadi awal-awal membahas tentang bahasa-bahasa anak muda, dan Pak Didi juga mengalami betul bagaimana anak-anak dari daerah itu mereka mencoba menghilangkan medoknya. Malu gitu ya. Iya betul. Tapi kalau saya melihat ini ada satu hal yang lain Pak Didi. Misalnya bahwa bahasa ini juga sebagai pembeda kelas. Sebenarnya begini, kalau kita mau masuk ke kelasnya atau kelompok komunitasnya anak-anak Jakarta, maka ya mau tidak mau kita harus mengikuti bahasa mereka. Begitupun juga sebaliknya, Pak Didi. Lah, apakah hal ini memiliki dampak atau seperti apa kalau menurut Pak Didi? Atau kalau saya juga merasa kadang-kadang hari ini pun bahasa-bahasa apa yang kita anggap gaul atau apa yang kita anggap misalnya khasnya suatu daerah itu juga sering kali bergeser. Misalnya tadi Pak Didi juga menyebut dangdut. Sebelumnya dangdut itu dianggap remeh, tapi kemudian sekarang karena dangdut sangat hype, sangat menjamur, istilah-istilah Jawa kemudian menjadi lumrah di dalam dialog-dialog keseharian. Gitu, hanya gara-gara di promosikan dangdut Pak Didi. Iya, Pak Didi. Iya, sebetulnya tadi kan saya sebutkan tesis inti disertasi saya itu kan bahasan kelas. Secara umum ya. Nah, ini menariknya memang waktu saya nulis itu saya belum terpengaruh pemikiran postmodern.
cultural studies belum muncul, ya kan? Saya belum kenal Stuart Hall gitu-gitu. Jadi saya cenderung taksonomis. Jadi kalau disertasi saya diujikan sekarang itu pasti disuruh revisi. Karena pemikiran teoritisnya sudah bergeser sekali gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan revisinya gitu ya. Ya saya setuju. Ini masalah ketika kita bergabung dengan satu kelompok anak Jakarta misalnya kita harus. Tapi yang menarik itu adalah orang yang tidak bergabung dengan itu pun kadang-kadang terpengaruh juga gitu. Misalnya menjadi penyiar radio tadi itu kan nggak bergabung sebetulnya, tapi ada satu. Jadi memang tidak harus satu teori memang orang meniru bahasa mereka yang dekat dengan dia dan yang penting harus dianggap lebih berkuasa, lebih menyenangkan, lebih berduit dan hal seperti itu. Dan tidak hanya duit saja, misalnya bisa juga karena misalnya ideologi politik. Misalnya tadi Mas Yusuf kalau nggak salah nyebut Pak Ben dengan Bung ya. Nah itu kan juga sebetulnya kayak nostalgia pada zaman 45, nostalgia pada PKI. Saya perhatikan ketika saya mulai kenal dengan ini sesudah reformasi kan saya banyak ya nggak banyak tapi mulai kenal dengan Ekstapol 65 ya. Itu saya merasa senang gitu dipanggil Bung gitu. Artinya di antara kata itu di PKI kan gitu loh, dianggap kiri. Ya, jadi ya kalau orang yang nggak menganggap bahwa ideologi kiri itu sebagai lebih hebat, lebih bergengsi, ya nggak suka dipanggil Bung kan ya. Mungkin malah lebih minta dipanggil yang lain gitu. Jadi itu yang mau saya katakan gitu bahwa jelas Pak. Jadi bahasa dan identitas itu penting sekali gitu. Cuman saya memang di pantian ini tidak begitu bicara mengenai apa ya kita mesti berbuat apa itu soal lain lagi gitu ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa kelas itu ternyata penting gitu. Dan itu yang mungkin itu aja respon saya gitu ya. Memang ya saya setuju aja gitu. Tinggal kemudian dan tadi kan saya tunjukkan untuk masyarakat yang wabah 19 kan atau sebenarnya dibilang Tionghoa juga salah karena mereka belum ada Tionghoa, masyarakat Cina ya atau abad 19 itu mereka itu dari patron yang dari panutan yang Jawa yang kemudian mereka lihat sebagai udah nggak berguna lagi ya pindah ke panutan Belanda gitu. Itu dan tapi Belandanya dan belakangan memang juga Belandanya juga itu orang pada belajar bahasa Belanda meskipun itu nggak cuma orang Cina aja. Para priai seperti keluarganya Ibu Kartini misalnya juga berbahasa Belanda, belajar bahasa Belanda juga karena dianggap sebagai bahasa yang pendidikan, bahasa yang bergengsi, bahasanya penguasa gitu. Sama dengan bahasa Inggris misalnya, kita belum sempat bicara bahasa Inggris ini ya. Kenapa bahasa Inggris begitu banyak dipakai di Indonesia gitu ya? Karena ini sekarang lagi Pax Americana kan. Ini masa damai yang dikuasai sama Amerika. Jadi itu kayak apa ya? Teorinya di sosiolinguistik itu orang cenderung mengadopsi ragam bahasa yang dianggap bergengsi. Oh, itu sudah ada 3 yang angkat tangan tuh. Ya. Tapi mohon maaf ini Pak Dede, boleh ini enggak? Apa namanya ketika ya silakan. Mohon maaf ya sebelumnya ini nyela mungkin Mas Yusuf ya. Tadi ini menyambung dari pertanyaan Mas Yusuf itu tuh adalah ketika kita ingin gabung ke satu komunitas tertentu kita harus mengikuti tren bahasa yang mereka sedang pakai. Apakah itu juga tidak sebagai bentuk ini Pak wujud dari hegemoni kultur itu sendiri terhadap misalnya kita kan tadi juga bisa disebutkan ketika kita memang dari kultur lokal gitu misalnya. Kita ketika pengen tinggal di Surabaya, tinggal di Jakarta, terus kita pengen seolah-olah pengen jadi bagian dari mereka.
dengan menggunakan bahasa yang meskipun mungkin tadi juga disebutkan kayak medok lo gue tapi masih juga medok misal kayak gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Nah, barangkali ketika saya nulis artikel itu dan ketika saya nulis disertasi, saya belum kenal Gramsci. Makanya saya nggak pakai hegemoni. Bisa dilihat sebagai hegemoni. Nah, nanti kalau kita sudah bicara hegemoni, kemudian tahu kan lawannya resistensi kan, Betul. perlawanan. Betul. Nah, itu yang membuat kemudian orang yang sadar kemudian nggak mau ikut-ikutan gitu. Betul. Malah kadang kalau saya sendiri selalu mengingatkan gitu, kalau misalnya dengan teman-teman itu untuk ya kalian tetap pede aja dengan menggunakan bahasa aslinya kalian gitu loh. Ada karena itu adalah ciri khas. Kalaupun misalnya kalian tidak merasa itu menjadi apa namanya identitas dan ciri khas kalian akan tergerus dan itu akan hilang gitu loh. Dan orang nggak akan tahu karena kayak kalau tidak salah juga ada beberapa waktu lalu tuh Tirto sempat bikin apa ya istilahnya kayak beberapa bahasa daerah di Indonesia ini sebenarnya sudah punah gitu Pak, sudah mulai hilang gitu. Kecil yang Iya. berapa ratus orang penuturnya gitu ya. Betul. Karena disadari atau tidak kadang-kadang masyarakat lokalnya sendiri itu justru tidak percaya diri gitu loh. Sementara malah mereka tuh dan itu sebetulnya satu paket dengan saya baru baca tulisannya Julia Sirikusuma yang sebetulnya ngutip studi dari IPB kalau nggak salah bahwa nanti tahun berapa ya, tahun 2050 atau 2060 itu petani di Indonesia ini habis toh. Jadi petani adalah kelompok yang terancam. Dan itu bisa kelihatan gitu. Saya dulu waktu masih ikut Pak Tandio atau sama-sama Pak Daniel ke desa ya, kadang untuk kuliah lapangan atau ada penelitian itu selalu orang-orang juga waktu mendampingi teman-teman FKMS misalnya gitu ya atau itu ke misalnya mendampingi petani gitu ya. Itu petani-petani yang waktu itu sudah mulai tua itu mengeluh bahwa anak-anaknya nggak mau jadi petani lagi. Jadi petani itu nggak bergengsi. Gengsinya itu ya ke TKI atau kerja jadi pabrik di buruh pabrik gitu-gitu ya. Jadi pergeseran ini memang menyeluruh gitu loh. Bahasa cuma salah satu manifestasinya. Meskipun tadi karena Mas Adi menyebutkan hegemoni, kalau kita bawa ke gerakan, ya kita gerakannya pede aja lagi gitu. Tapi saya bilang pede aja lagi sudah pakai bahasa Jakarta. Nggak usah malu-malu gitu loh. Cuman memang bahasa itu licin sekali gitu ya. Konsepnya cair sih Pak mungkin Pak. Jadi mungkin lebih gampang untuk diadopsi gitu sebenarnya. Iya gitu, dan kadang-kadang susah sekali untuk mempertahankan yang karena bahasa-bahasa daerah kalau nggak hilang itu juga bergeser. Misalnya kita hampir tidak pernah mendengar lagi orang yang berbahasa Jawa bilang wit, bilang pohon sudah. Terus nggak pakai misalnya istilah reget, pakai istilah kotor, ya kan? Ya gimana lagi, itu James Siegel yang nulis di Solo in the New Order, dia sih sebetulnya nggak terlalu khawatir karena dia bilang the soul, jiwa Jawa itu masih hidup dalam bahasa Indonesia. Dan itu muncul juga misalnya kapan tuh saya webinar sama orang-orang di Kementerian Kumham ya. Semua itu pada memulai kalau ngomong pada atasan itu dengan izin. Izin bertanya, izin ini. Itu kan sebetulnya sama dengan Kulon Nuwun, ya kan? Jadi semangatnya semangat Kulon Nuwun, tapi diterjemahkan menjadi. Jadi saya amati di ajudannya bupati, saya nggak tahu ajudannya Mbak Kofifa apa juga kayak gitu ya. Dan apakah disuruh sudah nggak usah gitu lah itu ya. Itu yang terjadi gitu. Tapi ada juga yang cuek, yang acuh tak acuh gitu ya. Seperti anak-anak Cina tadi itu. Jadi sebagian itu memang enggak atau sering orang komentarin teman saya Sujen, mungkin banyak yang kenal juga ya. Sujen Marching itu kan biarpun dia udah lama di Inggris, di Australia, medok Surabaya-nya enggak hilang gitu. Iya gitu. Jadi tapi kita nggak pernah bisa menilai diri sendiri. Kita sendiri mungkin menganggap kita nggak medok, tapi sebenarnya medok. Nah, jadi ya nggak tahu, kita mau bilang biar aja, tapi dan kita nggak bisa terlalu
mengikatkannya pada identitas ya, karena identitas nggak cuma bahasa aja. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga. Malah kalau di tempat kami ini Pak, karena saya ini kan tinggal di Sumatera Selatan. Oh gitu ya. Kalau boleh sharing sih sebenarnya ketika kita ngomongin tentang konsep bahasa yang cair, kemudian justru di tempat kami ini bahasa itu bergeser digunakan sebagai bentuk untuk menyusup menjadi bagian dari kelompok pribumi masyarakat di sini gitu. Pertama, saya itu tinggal di wilayah pedesaan sebenarnya Pak, di daerah transmigrasi dulu sih sebenarnya transmigrasi, tapi kami datang ini bukan sebagai transmigran. Awal-awalnya di sana itu adalah masyarakat lokal, masyarakat pribuminya Sumatera Selatan ini menggunakan bahasa Jawa untuk semacam nilai tawar kedekatan antar mereka gitu. Tapi ketika sekarang ini juga sudah bergeser jadi ketika sekarang mereka justru masuk ke dalam menggunakan bahasa asli pribuminya mereka itu untuk digunakan sebagai menjadi bagian mereka. Nah, ketika pun sama Pak. Sekarang ini saya tinggal di Palembang. Di Palembang ini kan meskipun saya agak di daerah pinggir perbatasan antara Palembang dan Banyuasin, ini banyak juga warga yang dari Pati gitu. Mereka transmigran juga datang ke sini. Tapi mereka justru juga lagi-lagi adalah mulai meninggalkan identitas ke bahasa Jawaannya mereka gitu. Justru mereka menggunakan bahasa Melayu Palembang sebagai identitas, dan karena ini juga menjadi sisi nyaman dan aman Pak. Karena orang-orang yang istilahnya jadi bagian warga masyarakat Palembang ini ya itu tadi, orang Palembang ini kan cukup ditakuti gitu dan punya semacam stereotip negatif gitu loh. Jadi ketika mereka masuk ke dalam kulturnya orang-orang Palembang ini adalah dianggap sebagai bagian dari. Mungkin tesisnya adalah ini ya, sama dengan nenek moyang saya yang pindah ke bahasa Melayu. Saya kira kita nggak bisa bantah ya bahwa manusia itu kebanyakan selalu melihat kesempatan dan selalu berusaha menyelamatkan diri. Ya. Dan nggak tahu ini kalau mau kita kritik kemudian kemana kritiknya itu kita bisa aja gitu ya. Dan memang contoh yang paling sering dikutip itu kan gerakan Wong Sikep itu, yang tidak mau berbahasa Madiun dan Kromo, hanya nguko. Nah, itu jadi ada satu gerakan sendiri gitu yang dan meskipun saya kok nggak yakin, nggak tahu sekarang ya. Kalau sekarang mungkin tapi waktu zamannya Kiai Samen sendiri itu apakah betul-betul dia konsisten berbahasa nguko terus? Kalau bisa ya oke. Tapi tidak semua manusia seperti dia. Nah ini yang membuat kemudian saya nggak mau karena ini memperingati Pak Ben ya, itu saya ingat beliau kalau ngajar itu selalu ini mau dibawa kemana gitu. Misalnya saya dari bacaan di bahasa dan kekuasaan itu belajar mengenai ini bagaimana bahasa Melayu dulu, lupakan dulu orang Cina dulu ya. Bahasa Melayu yang dipakai di Hindia Belanda, yang hanya dipakai di kalangan elit dan di perkotaan ya, itu ada dua macam kan. Ada bahasa Melayunya Balai Pustaka yang disebut sebagai Melayu Gubermen, dan ada Melayunya orang pergerakan. Nah yang menarik adalah ketika Republik Indonesia itu mulai utak-atik bahasa, ironinya itu ambil bahasa Melayunya Balai Pustaka. Mungkin pengaruhnya orang-orang Minang ya, sehingga sementara Pak Karno sendiri berbahasa Melayunya itu kalau kita baca tulisannya di Dua Bendera Revolusi yang jilid 1 ya, itu sama seperti nenek saya. Saya pernah nulis artikel tapi dalam bahasa Inggris mengenai itu, bahwa ada bahasa Melayu, dan ini saya cuma pinjam aja dari Pak Pramudi ya. Bahwa ada Melayu pergerakan, Melayu perlawanan, yang oleh Belanda dibilang Melayu pasar, dibilang Melayu kacau, ya kan, Melayu kacau. Sementara yang Melayu yang klasik itu digunakan oleh Balai Pustaka. Nah, tapi karena pelajaran sastra di sekolah kita kan cuma ngajarin itu, nggak pernah diajar baca Gopeng Ho. Atau yang sastra-sastra. Oke, lupakan orang Cina deh. Sastra-sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu, yang Melayu pergerakan yang dicetak sama
percetakan yang mungkin diintelin sama polisi waktu itu. Karena sekaligus juga biasanya mencetak bahan-bahan pemberontakan. Nah, itu gitu. Ya, tapi pengamatan Anda cukup tajam itu. Itu bagus. Oke, terima kasih Mas Adi. Mungkin ini Pak Dede, nuansa yang saya tangkap dari Mas Adi tadi, maksudnya ada semacam kekhawatiran misalnya terkait bahasa, atau yang paling lumrah hari ini terkait entah makanan, cara berpakaian dan sebagainya yang semakin bergeser. Anak-anak kecil sekarang kalau saya melihat mereka enggan makan telo yang sekedar digodok. Jadi kalau sudah French fries dan sebagainya itu, ini nggak apa-apa, ini makanan enak ini. Kalau yang dianggap kuno itu sudah apa sih gitu. Saya kira ada kekhawatiran gitu dari pertanyaan dari Mas Adi tadi. Ya, boleh aja. Cuman gini loh, konsep pemikiran multilingualisme, ya konsep pemikiran dari postmodernisme, dari kajian budaya itu sebentar, jangan khawatir dulu gitu. Mungkin mereka juga suka telo, tapi juga suka French fries gitu. Jadi yang tadi yang saya bilang Pak Ben sampai mengucapkan yel hidup nasi campur itu, budaya Indonesia itu campur. Jadi kita jangan tergelincir menjadi kemudian mau nasionalisme ini karena mau kembali kemana gitu. Mau kembali kemana gitu. Konsekuensinya ekstrim loh. Biasanya orang-orang yang di antar iman segala kadang ingetin agama-agama juga pinjaman dari luar loh. Nah, loh, habis. Kita mau kembali ke agamanya orang Tengger gitu-gitu. Itu pun masih terpengaruh sama agama Hindu juga. Jadi kayaknya nggak bisa dipisahkan. Yang penting jangan sampai semangatnya, mungkin kalau saya sih cenderung mengikuti pikirannya Pak Siegel, James Siegel, temannya Pak Ben, rohnya nggak hilang. Tapi yang dikatakan Pak Siegel itu rohnya kromo gitu, yang nggak tahu ya. Ariel nggak setuju sama saya. Saya juga nggak terlalu menitik sama kromo sama Tio, karena itu ada fungsinya yang untuk interaksi antar pribadi, tapi ada juga fungsi yang kemudian tidak bisa plong, tidak bisa lepas gitu ketika bicara. Gitu. Yang sebenarnya terjadi juga rohnya itu masih hidup di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan orang dalam berbahasa Indonesia kan susah untuk mengatakan yang sesungguhnya. Makanya saya perlawanan misalnya kata tempo itu nggak pernah mau pakai kata mantan, selalu bilang bekas rektor, bekas jenderal, bekas panglima. Itu sengaja. Ini yang kalau saya mengajar dulu dan juga beberapa kali itu pernah. Misalnya juga saya itu paling nggak suka pakai kata karyawan. Karena itu kita tahu dicetuskan oleh Soksi Suhardiman untuk melemahkan Sopsi, serikat buruh yang dekat dengan PKI gitu. Nah, jadi saya pernah itu nulis di Kompas Jawa Timur, untungnya nggak disensor ya. Saya bilang Dede Utomo buruh intelektual Universitas Erlangga, marah orang direktorat. Betul-betul marah, betul. Tapi saya sudah keluar waktu itu. Saya karena ikut PRD, saya sudah keluar dari pegawai negeri, jadi nggak bisa diapakan. Tapi saya bilang, saya kan buruh. Waktu itu 6 bulan nggak dibayar lagi. Jadi kekurang ajaran ini yang kalau kita yang sadar tuh Sultan Syahrir sebetulnya, bahwa kalau nggak hati-hati kita akan tergelincir kepada kepriayian, dan kita sudah sebetulnya. Orde Baru itu kan ordenya priayi sebetulnya. Sorry ya yang anak-anak priayi ya. Silakan, yang itu ada yang Iya. Ini ada 3 penanya. Untuk yang pertama ini silakan Mas Gratia Wing Arta. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Dede. Ya. Ini fenomena sosial sekarang ini kalau kita lihat YouTube, banyak para YouTuber mulai menggaungkan bahasa daerah. Misal di Banyumasan bahasa Banyumasan. Oke, ya. Bahasa Jawa di sini. Apakah
digitalisasi itu membawa identitas lokal dan menguatkan identitas lokal. Kedua ini pertanyaan saya terkait perlawanan. Misal kata pekerja seks komersial ini nadanya agak merendahkan, agak mengecilkan, bahkan karyawan ini memperhalus kata buruh, yang artinya para kapitalis, misal orang kerja di kantor, mereka merasa kita karyawan, kita punya keahlian, bisa komputer, bisa akuntansi, nggak kayak para buruh. Di sini ada strategi para kapitalis yang dibantu pemerintah dan para ahli bahasa Indonesia untuk memperhalus kata itu, sehingga karyawan tidak sadar mereka dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Di sini, apakah bahasa Indonesia itu sekarang ini, sejak awal kemerdekaan hingga Orde Baru, dibuat oleh oleh lembaga bahasa, yang mana lembaga bahasa ini corong kekuasaan pemerintah untuk legitimasi kekuasaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi soal apa? Soal di YouTube ya. Ya itu yang menarik. Itu harus kan itu fenomena. Nggak bisa tadi katakan Mas Adi tadi juga ya. Meskipun ada juga pergeseran kan, bukan nggak cuma mempertahankan tapi ada pergeseran. Barangkali memang harus dilihat tiap lokalnya gitu ya. Iya, saya kadang-kadang lihat di TikTok itu, saya punya teman seorang Madura gitu, yang suka main-mainin TikTok. Saya perhatikan pakai bahasa Madura sih. Nah, jadi kekhawatiran para pakar bahasa soal yang hilang itu pada bahasa-bahasa kecil sih sayangnya ya. Kalau bahasa-bahasa besar kayak Jawa, Madura itu nggak akan hilang semua. Sebetulnya kalau mau dipikirin menariknya itu bahasa Jawa itu yang sebetulnya paling mengalami kehilangan, tidak digunakannya kata-kata tertentu gitu ya. Tadi saya katakan wait lalu reget lalu gitu-gitu itu. Jadi ya itu tren yang sedang terjadi. Ada seorang Indonesianis di Perth, saya lupa dia ngajar di mana, di Curtin atau di University of Western Australia. Namanya Ian Chalmers. Dia dulu pernah jadi kayak redaktur di Prisma ya, dulu tahun 80-an. Ian Chalmers malah meramalkan bahasa Indonesia akan digantikan sama bahasa daerah. Dan memang di beberapa hal itu sudah gitu. Jadi kayak misalnya spanduk atau spanduk pemilu yang pakai bahasa Jawa atau iklan yang pakai bahasa Madura. Kemarin saya lihat spanduk di sini dekat Sambi Kerep sini yang sebetulnya bukan daerah Madura, tapi nggak tahu ya, mungkin saya salah. Itu ada spanduk peringatan prokes, ya kan? Itu dalam bahasa Madura. Ya, jadi makanya tadi saya perkenalkan konsep multilingualisme. Kita jangan hitam atau putih. Menarik. Ya, jadi semua akan berada, tinggal kemudian dilihat dalam konteks mana yang dia akan hilang. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, orang sering, ini saya belajar dari Pak Ben juga gitu. Kabinetnya Pak Karno, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua sebetulnya. Kabinetnya Pak Karno itu bahasa sehari-harinya kalau lagi ngobrol itu bahasa Belanda. Kabinetnya Pak Harto bahasa Jawa, kecuali tentu saja menteri-menteri yang orang Batak gitu ya. Tapi itu cenderung berbahasa Jawa. Nggak tahu sekarang pakai bahasa apa itu. Presidennya Wong Solo, apakah juga Jawa juga? Mungkin nggak juga, nggak tahu. Dan tidak jadi soal. Tapi saya kira yang dikatakan Mas Arta soal satu terlalu sederhana ya, harus lebih kompleks tiap zaman mana gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa misalnya tokoh-tokoh PKI itu menyederhanakan namanya, ya, jadi cuma 2 suku kata, nyoto, nyono gitu ya. Nggak semua sih, Sudirman juga masih 3 gitu ya. Tapi ada kedekatan dengan rakyat gitu. Itu yang mau saya sebutkan. Karyawan itu sebetulnya bahkan bisa ditelusuri sejarahnya itu dari SOKSI. Jadi dulu SOKSI, Serikat Organisasi Buruh seluruh Indonesia yang dekat dengan PKI itu kan kuat. Ya. Lalu kaum kanan yang calon Orde Baru itu mencoba menyaingi, dan bahkan kita bisa telusuri
tokohnya adalah Mayor Jenderal Soehardiman. Dia yang kemudian menciptakan istilah karyawan itu dan lalu membuat organisasi SOKSI, Serikat Organisasi Karyawan. Dan bahwa kemudian orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kemudian lebih nyaman menyebut dirinya karyawan, itu dua, kita bisa jelaskan dari dua. Satu, kebiasaan untuk menghaluskan bahasa. Ini yang mungkin saya di sini beda dengan Ariel ya. Kebiasaan orang Jawa, sorry yang orang Jawa ya, jangan tersinggung ya, untuk selalu menghaluskan istilah itu tidak sehat, karena nggak bisa jujur, plong gitu padanya gitu ya. Yang kedua adalah ya betul Mas Arta itu atau tadi Mas Adi yang mengatakannya hegemoni dari kapitalisme itu. Sekarang kan kalau karyawan kita sebut buruh marah-marah gitu. Saya kalau ngajar kan saya ngajar di Ubaya itu lingkungan bisnis itu. Kan mahasiswa saya kan rata-rata manajer atau calon manajer kelas menengah ya. Maksudnya kelas ya bukan kelas tinggi, kelas atas gitu, kelas menengah gitu. Mereka itu saya ingatkan kalian itu kalau sekarang lagi dihaluskan. Kalau dipecat yang dihaluskan menjadi di PHK. Sakitnya dipecat sama di PHK sama nggak? Ya sama. Ya, itu yang kemudian semua begitu kan gitu. Sampai kadang-kadang orang tuh bingung gitu. Dan rasanya memang kayaknya pemerintah kita pun masih ke bawah-bawah itu ya. Dan itu bukan cuma pusat sekarang namanya lembaga bahasa aja, badan bahasa ya. Kayak ini sekarang PPKM itu. Saya sampai kapan tuh subuh-subuh ditelepon sama ibu saya, PPKM apa ya ampun. Ya tapi bayangkan seorang kayak ibu saya yang apa lagi PPKM, BPJS, dan mereka main semantik mereka kan. Nah ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi kalau mau mulai membuat perlawanan ya mari kita bicara secara lugas. Dan mungkin istilah kerennya itu bunuh diri kelas ya. Berani nggak? Ya kayak tokoh-tokoh PKI itu yang namanya nggak tahu Nyoto dulu namanya siapa tuh? Mungkin Sunyoto mungkin. Sunya dibuang gitu ya. Saya nggak tahu berani nggak memberi nama anak Juminem lagi gitu. Yang lebih seperti itu. Tapi itu juga konsekuensinya jauh ya. Karena kalau nggak bergeser ke nama priayi, nama barat, nama Arab lah. Karena nama asli kan yang nama-nama kayak misalnya Yusuf, sorry Mas Yusuf ya, gitu-gitu kan kemudian kena juga. Yang memegang prinsip itu agak lumayan itu bapak saya sebetulnya. Makanya saya dikasih nama cuma Dede gitu aja ya. Tapi utamanya kan priayi sebetulnya. Ya, dia anti barat. Jadi dia nggak mau anaknya dikasih nama Willem atau Robert atau apa. Tapi ketika sampai cucunya dia udah meninggal, jadi nggak bisa dikontrol lagi. Sekarang anaknya keponakan saya malah pakai nama Inggris James. Nah loh, trennya kayak gitu. Dan ada yang bilang kasihan anak itu diberi nama yang kayak misalnya Poniman gitu ya. Nanti diejek-ejek sama temennya. Karena masyarakatnya nilainya kan sudah ya melecehkan Poniman gitu dan Duminem. Ada yang nangis itu. Nangisnya ketawa itu yang ada air matanya itu. Mbak Fitri. Silakan yang lainnya. Kita ngobrol aja. Ada tanggapan Mas Arta dari penjelasan dari Pak Dede? Oh, di mute kayaknya. Nah, itu lagi. Selanjutnya bisa Mas Reza. Silakan bertanya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih juga Pak Dede penjelasannya menarik. Saya sempat yang Pak Dede bahas tadi itu masalah nama James itu juga sempat kepikiran itu ada pergeseran nama. Iya. Kalau ke Galaxy Mall itu kan semua namanya kalau enggak Robert, Michael gitu. Aduh. Iya. Kok angkat semua. Nah, sebetulnya itu juga sih. Kalau menurut
pandangan Pak Dede, apa yang membuat kalangan, sebenarnya kan saya juga punya keturunan Tionghoa, cuman jauh di Sulawesi sana. Itu namanya juga saya bingung ya, Baco Canggoreng ini, nggak tahu ini nama apa ini. Nah, apa yang membuat ada pergeseran nama-nama itu menjadi nama-nama yang mohon maaf mungkin kebatakatan ya. Kadang di situ kan ya masyarakat kita ini kan kadang ya ada rasisme dikit-dikit yang lucu-lucu gitu. Nah, itu ada pergeseran nama-nama terus. Setelah itu tadi Pak Dede juga bilang, seingat saya, mohon maaf, mungkin nanti bisa diperbaiki kan. Apakah ada dan bagaimana bentuknya resistensi terhadap bahasa-bahasa baru yang muncul di masyarakat? Kalau saya ngelihat di Malang itu, saya agak enggak cocok di Malang ya, karena ternyata mayoritas mahasiswa di UB itu kan kawan-kawan dari Jakarta ya. Akhirnya logua-logua saya itu kayak bingung lah, ini saya di mana kok logua-logua. Nah, itu apakah ada resistensi terhadap penggunaan bahasa-bahasa yang baru ini dan bentuknya bagaimana? Itu aja Pak Dede. Oke. Yang pertama itu sebetulnya saya sudah jelaskan juga, cuma saya kira saya ulangi aja ya. Jadi orang itu bergeser ya ke kata ganti, ke nama, kesapaan, itu berdasarkan apa yang dia anggap bergengsi. Bergengsi itu kalau dibawa ke analisis Marxis itu ada hubungannya dalam relasi ekonomi. Makanya saya kalau ngajar social linguistics itu sering bilang, ketika orang bikin, sekarang gini aja, nggak ada orang bikin sandal, biarpun tukang bikin sandalnya di kampung gitu ya, yang memberi merek sandalnya Trompah atau Bakya, nggak ada. Nanti dikasih nama apa gitu. Nah, kita itu ketarik dua. Saya nggak tahu, Korea kayaknya udah mulai tapi belum terlalu, mungkin saya salah ya, tapi saya melihatnya itu tarikannya nggak cuma ke barat tapi ke Arab juga. Dan nah gini, kita harus hati-hati kalau kita anti barat, anti Arab, anzih ya, for the sake of anti aja, itu kita rasis. Ya, Anda sendiri kan namanya nama Persia Arab gitu ya. Dan nggak bisa. Tapi ada kadang-kadang yang orang diberi nama itu kayak bapak saya pun ketika memberi nama adik saya yang nomor 3 itu dia nggak tahu bahwa nama Hamdan itu nama Arab. Ya tapi ya sudah gitu. Kita juga kadang-kadang bercandain dia gitu ya. Kita moyoi dia kalau bahasa Jawanya gitu ya. Kita moyoi dia. Wah, kamu itu kayak namanya sama seperti supirnya Usama bin Laden kan. Kan namanya Hamdan. Ya buat canda-candaan aja gitu ya, buat guyon aja. Jadi isinya itu selalu ambil yang gengsi. Nah, saya kira pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa melawan kecenderungan tren gitu-gitu yang seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin kalau kita perhatikan teman-teman aktivis, ini saya perhatikan ya, itu kalau nggak namanya dikasih nama Mandela atau Roli Hallah itu anaknya Mbak Nia Sarifuddin itu kan diambil namanya Nelson Mandela, Roli nama tengahnya ya. Jadi kayaknya memang itu sudah biasa. Sekarang nggak tahu, ini kan banyak yang muda dan mungkin akan sudah punya anak atau belum punya anak. Apakah Anda juga kepikir untuk ini tapi ini baru nama aja, belum yang lain loh. Ya, nama cuma salah satu aja. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi kayak misalnya gerakan-gerakan yang misalnya gerakan keagamaan yang paling nggak mengadvokasi kepercayaan lokal gitu kan. Itu kan juga jadi sebenarnya ya perlawanannya kayak gitu-gitu itu memberi nama yang ini baru nama aja tapi misalnya atau melepaskan dari urusan gengsi itu. Karena kalau nggak hati-hati kita kemudian jadi nggak bisa bahasa Inggris, kalau mau ke Cornell nggak bisa bahasa Inggris susah. Jadi
artinya ya bahasa Inggris, tapi tidak untuk gengsi-gengsian, dan itu mungkin yang dikatakan sama Pak Jim Siegel ya, itu rohnya itu, semangatnya itu bukan semangat untuk gengsi, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk maju gitu ya. Jadi kita harus lihatnya secara keseluruhan, lihatnya juga karena saya perhatikan gini ya, ini menarik ya. Banyak yang orang-orang yang diberi nama, terutama nih dari kalangan NU ya, dan mungkin nah, saya bilang aja gitu ya. Yang namanya itu kadang-kadang panjang-panjang gitu, Zakiatul siapa gitu. Tapi nanti panggilannya Rosi. Jadi anak-anaknya Gus Dur aja kan kemudian itu siapa Mbak Yeni itu siapa namanya, Katronado siapa gitu, akhirnya panggilnya Yeni. Jadi ada kayak perlawanan sendiri gitu. Tinggal kemudian kita beri bobot gitu ya, ini perlawanan pribadi, perlawanan keluarga, perlawanan masyarakat. Nah, kalau mau dibuat satu gerakan, saya kira nggak mulai dengan nama aja. Ini sebetulnya bukan barang baru. Saya pikir di revolusi-revolusi yang pro rakyat ya, itu juga kalau di Tiongkok sana, di Cina itu agak susah untuk mengubah nama karena namanya biasanya kurang lebih sama gitu ya. Tapi ini semangatnya jadi bahasa itu bukan segala-galanya. Itu saya kira harus diingat juga gitu. Biner. Cair. Iya, jadi jangan biner aja gitu, yang pakai yang non biner juga gitu. Yang cair gitu ya. Saya gitu sih sebetulnya. Iya, bahas nama ini menarik. Teman saya namanya Siti Mas Via, panggilannya Via. Iya. Jadi tetap panggilannya itu yang secara umum dianggap sebagai populer, ya, gaul gitu kan. Iya, kayak Mas Yusuf ini panggilannya Yosef. Ya, pokok-pokok. Ada yang lebih bingung lagi nih, Mas Pak Dede. Joas tapi Heru. Ini Joas atau Heru ini, Mas? Makanya ada Herunya itu kan. Wah, sama kayak Pak Dede, ini Pak Dede. Nur Iman Subono, Boni. Iya. Hermawan Sulistyo, Kiki. Kiki masih mending. Kiki itu bukan nama barat lah ya. Tapi ya macam-macam. Saya tidak mau bilang bahwa lagi-lagi nama bukan segala-galanya. Ada seorang teman saya orang India namanya Roy, saya kira itu karena nama barat. Enggak, itu dari ada salah seorang pahlawan India itu namanya memang Roy. Jadi dan kadang ya makanya kita harus lihat konteksnya, kita harus jejerkan dengan yang lain-lain. Barangkali yang lebih penting bukan jangan kita terpaku pada nama aja, tapi misalnya pada kayak tadi yang saya bilang, bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu itu secara lugas saja, secara apa adanya. Kalau bekas ya bekas rektor ya bekas rektor. Karena jadi bekas rektor tuh nggak enak loh. Kalau dia nggak pinter cari proyek, longsor juga loh bekas rektor, bekas dubes. Kapan itu kan bekas dubes 5 tahun yang lalu kalau nggak salah pada demo di Jakarta karena pensiunnya kurang. Yang nggak pinter cari proyek gitu ya. Kurang estetik. Nah ini estetik ini semangatnya kalau pakai istilah itu semangat yang nggak apa, saya nggak mau bilang Mbak Fitri besok harus ganti ya, semua bilang bekas gitu. Tapi saya bisa kalau bekas itu. Mungkin karena saya pernah tahu kata bekas atau kadang-kadang komprominya X. Nah, ya mantan terpaksa dipakai untuk mantan pacar ya, mantan saya bekas saya. Tahu lah. Makanya bahasa itu hidup dan tidak bisa ya kita sendiri bisa kalau mau sebagai pribadi untuk jadi yang tidak mau ikut yang lain-lain, tapi untuk membuat itu jadi gerakan kita harus lihat juga secara lebih makro kan, dan itu tantangan sebetulnya. Itu Mas Yusuf. Oke.
Ini ada 3 lagi penanya. Yang terakhir ini Mas Jos. Ini mentor kami semua ini, Pak. Tapi selanjutnya nanti silakan Mas Ilhan. Sila ya kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Pak Didi. Nah, izin bertanya ini. Wah, ini pejabat kementerian ini pakai izin. Langsung dipraktekkan tadi. Terkait dengan bahasa kematian, mungkin bahasa lokal terutama dan sebagainya. Tapi ini ada yang menarik juga Pak Dede, ketika kita membicarakan bahasa dalam mantra, doa, terus ya istilahnya seperti itulah, bahasa-bahasa yang punya ada daya magisnya itu kadang semakin tidak bisa dipahami, ataupun orang yang merapalkannya itu tidak paham, itu malah tambah ataupun tambah mantap dan lain sebagainya. Ini kalau dalam penjelasannya mungkin seperti apa, dan juga yang kedua terkait dengan tadi ketika kita membicarakan peranakan, entah itu Arab, Cina, Eropa ataupun lain sebagainya, ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain yang bersifat keorganisasian, misal saya menggunakan Islam Nusantara, itu langsung di stigma istilah Nusantara itu sebagai NO, ataupun kemudian teman saya yang Muhammadiyah ataupun yang kalangan Islam modernis itu menolaknya, memilih menggunakan nama Islam Indonesia. Ini apakah sebenarnya bahasa itu mampu dinetralisir toh, Pak Dede, agar kemudian kita menerimanya itu sebagai kekayaan kultural saja, tidak sebagai identitas yang memecah stigma, memecah seperti itu. Mungkin cukup itu aja, Pak Dede. Minta tanggapannya. Iya, bentar, yang pertama tadi tentang apa, Pak? Bahasa dalam doa. Mantra ya. Nah, itu menarik. Itu masuk dalam satu sub bidang studi sendiri dalam kebahasaan, bahwa gini, bahasa itu diucapkan tidak selalu untuk dipahami. Itu pertama. Ya. Kedua, bahasa itu digunakan yang Anda bilang sendiri, lebih tidak dipahami, lebih gimana gitu, lebih hebat, lebih sakti, lebih mantap gitu ya. Dan itu terjadi pada banyak contoh gitu, misalnya doa-doa yang berbahasa Arab, apakah dipahami kata per kata? Nah, ini saya sering alami. Penerjemah saya itu Mas Aan Ansori itu, saya selalu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu, karena ketika saya lihat satu kalimat Arab gitu, saya pengen tahu betul tiap kata, tapi pendekatan saya salah sebetulnya. Karena sebagai doa itu ya yang penting pokoknya bunyinya kurang lebih kayak gitu ya, seperti itu. Contoh yang sebetulnya skala besar adalah bahasa Latin di Gereja Katolik. Apakah umat itu kadang-kadang lebih senang misa bahasa Latin, rasanya lebih agung gitu ya. Nah itu juga reaksi-reaksi awam ya terhadap terhadap bahasa. Jadi saya cuma menggarisbawahi aja, ya itu betul. Contoh terakhir saya dapat dari sepasang suami istri sebetulnya, misionaris yang berusaha menerjemahkan Alkitab, kitab suci agama Kristen, ke bahasa Melayu Ambon. Ditolak di Ambon. Karena tiba-tiba Tuhan itu bahasanya terlalu dekat dengan umat. Sama dengan misalnya, kalau gimana ya saya berikan contohnya ya, ini karena kebanyakan bukan Kristen ini. Kalau misalnya terjemahan Al-Quran itu dibuat yang dengan bahasa gaul. Gitu. Nabi itu kemudian, lo gimana toh? Pernah dengar ini doa Bapa Kaminya Betawi? Babe gue yang di sono. Kan orang suka berdoa itu. Nuansa lokal. Waduh, penistaan itu bisa. Nah, bisa kena penistaan. Nuansa lokal. Nah, jadi ini tiap ragam bahasa itu diberi makna, diberi beban oleh penuturnya. Gitu. Jadi saya cuma menggarisbawahi aja ya itu betul gitu.
tidak perlu dipahami. Kebetulan saya juga belajar ini antara lain dari Pak Ben dulu, bahwa makin nggak dipahami, makanya juga kadang-kadang bahasa, kalau coba perhatikan misalnya teksnya P4 ya, P4-nya Orde Baru yang lama itu, atau kadang-kadang baca pidatonya Pak Harto. Nah ini yang kemudian terakhir sama BEM UI itu, si Pak D kita itu dikritik gitu kan, ngomongnya muter-muter, sebenarnya mau bilang apa sih gitu loh. Jadi dia main semantik gitu, yang sebetulnya dimainkan banyak lagi. Saya punya contoh main semantik yang remeh-temeh mungkin ya. Tahu kan ya pegawainya karaoke yang menemani tamu nyanyi, nggak boleh dipegang loh. Kalau dipegang, satpam datang. Tapi kan boleh minta nomor. Dan sesudah jam 2 malam, kalau mau janjian di hotel mana, gitu kan bisa. Kan di luar sudah di luar jam kerja. Tapi mami harus tahu. Karena nanti si tamu itu harus bayar sama mami 500.000 gitu kan. Selain kemudian fee atau apalah istilahnya, upah yang bilang upah kemudian mungkin terhina mbaknya itu yang harus dibayarkan ketika kencan di hotel itu. Jadi saya kira semua manusia main semantik ya. Donald Trump main semantik, Ronald Reagan main semantik. Novel yang bicara soal itu adalah 1984, Doublespeak. Dan itu dipakai oleh banyak rezim otoriter. Rezim yang tidak otoriter, yang jujur, itu biasanya nggak main semantik. Tapi ya kadang-kadang susah yang memerintah seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Mas? Sorry, saya jadi pelupa nih. Menetralisir apa ya, bahasa yang kadung dipakai. Susah ya, susah. Kalau sekarang gini dulu, secara fenomenologis nggak bisa netralisir. Yang bisa adalah kalau pakai pendekatan hegemoni tadi dilawan, tapi jangan terpaku pada bahasanya saja. Nanti kita kemudian cuman apa ya, kayak kacamata kuda, cuman bahasa saja. Lihat yang lain-lain juga. Lihat misalnya tadi ada yang bicara soal makanan, ada yang bicara soal kesenian, gitu ya. Jadi harus lebih komprehensif gitu. Tapi kalau memang dinetralisir nggak bisa, mau nggak mau manusia kayak gitu. Itu ajaran dari fenomenologi kepada kita kan, bahwa apa aja itu akan diberi makna oleh manusia. Nah, tinggal kita kemudian dalam pertarungan itu bagaimana membuat maknanya yang menguntungkan kita, yang orang biasa, orang kecil, orang yang rakyat, yang proletar gitu-gitu. Itu yang kalau asumsi kita cenderung pro rakyat misalnya. Tapi kalau kita enggak ya orang-orang kan kemudian begitu seperti itu. Itu anggapan saya. Berarti lebih pada apa ya? Bagaimana kemampuan kita untuk meminjam istilah yang kemungkinan menguntungkan gitu. Kalau soal menetralisir sebagai ya sebetulnya sih meminjam sendiri itu nggak apa-apa, asal semangatnya bukan kemudian menafikan yang punya kita sendiri aslinya. Menariknya itu sebetulnya justru pada sebagian linguis ya, dulu dosen-dosen saya di Malang itu yang sok lugu gitu loh. Jadi saya ingat dulu dosen saya Pak Baraja almarhum itu pernah ya bercanda sih, dia mau beli sember sepatu, terus dikasih sama yang jual seorang anak perempuan muda gitu. Ini Pak, loh ini kok black? Saya nggak mau beli black, saya mau beli sember sepatu. Ya black itu artinya hitam, padahal si Pak Baraja ini guru besar bahasa Inggris. Jadi sok lugu gitu loh. Tapi ya kalau cuma satu peristiwa seperti itu, apakah atau mungkin gini ya, mungkin mereka yang justru sudah menguasai bahasa macam-macam dan bisa mondar-mandir secara lancar, itu tidak lagi terkagum-kagum ya dengan menggunakan yang seperti apa gitu. Dan itu tidak mudah dicapai sih sebetulnya.
Gitu. Terima kasih Pak Dede. Yo. Tadi Mas Adi kayaknya angkat tangan ya. Tapi udah jadi tanya Mas Adi. Udah jadi kayaknya ya, nggak tahu. Itu Mas boleh, Adi. boleh kalau misalnya ini Mas. Ya silakan. Jadi ada sebelumnya tadi. Iya sih, apa namanya sebenarnya bukan ini ya, mungkin kalau tadi menarik dari beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan kayak misalnya penggantian karyawan atau apa, itu juga kayak dulu sempat dibahas kayak mitra Gojek dengan karyawannya Gojek misalnya. Ini kan punya konsekuensi lain gitu loh. Ketika dia ngomongin karyawan, artinya dia harus ada konsekuensi, diberikan THR, diberikan jaminan dan lain sebagainya gitu. Terus tadi juga kayak Mas Reza juga dibilang kayak di Malang itu sendiri sudah kayak di Jakarta gitu. Tapi kalau pengalaman kami di Palembang ini Pak, untung-untungnya mereka tuh resisten sih, karena mereka merasa risih. Ya. Jadi kalangan menengah bawahnya itu lumayan agak resisten ketika teman-teman di lingkungan saya misalnya kayak contohnya itu mereka mulai kayak ngerasa risih karena ini di Palembang ya pakai bahasa sekitauan baik kayak gitu, nah bukan menggunakan bahasa ala-ala mereka di Jakarta. Kayak juga resisten yang kita mungkin juga kita perlu untuk memulai resistensi terkait dengan kultur, terkait dengan nama itu mungkin dimulai dari kita gitu. Saya punya anak Pak, anak saya itu saya kasih nama yang mungkin kata orang itu ketika disebut itu tuh nama Buddha gitu. Padahal saya ya mungkin karena saya tertarik sih dengan nama-nama Sanskerta, nama-nama Buddha itu tertarik gitu loh, kayak Gauri Sabda Bumi gitu. Saya lebih suka untuk manggil anaknya itu Bumi. Kemudian juga ketika saya juga untuk resisten, tadi juga Pak Dede bilang di awal kayak pergeseran memanggil ibu itu ada yang ibu, ada yang mami, ada yang bunda, ada yang umi, ada yang apa, ini menurut saya ini menggelitik sih menurut saya gitu. Kenapa mereka tidak cenderung nanti kalau misalnya kita terbiasa dengan menggunakan bahasa umi atau bahasa bunda, padahal kita bahasa aslinya kita itu seenggaknya tuh mama lah istilahnya kayak gitu. Atau mungkin sebutan lokalnya macam-macam. Saya juga resisten terhadap itu. Saya sering sih ketika di tempat keramaian saya manggil istri saya itu dengan biung. Biung itu jadi kayak karena mereka tidak terbiasa gitu, jadi kayak aneh gitu. Lingkupan teman-teman anak-anak saya main itu kan manggilnya bunda gitu, kalau enggak ya umi gitu. Terus sama dengan bapak juga itu adalah saya nggak mau dipanggil bapak atau ayah, saya mau juga adalah popo sebagai bentuk resisten atau minimal mengingatkan bahwa kita tuh punya apa ya, kalau bahasanya si istilahnya sangkan paran lah. Kalau kita tuh adalah sebagai masyarakat lokal. Kebetulan juga istri saya Tionghoa sebenarnya Pak, Tionghoa Palembang gitu. Cuman karena Tionghoa Palembang ini istri saya itu agak terbatas ketika saya sempat nanyain apa sih yang kultur Tionghoa Palembang ini diturunkan kepada dirimu, terutama misalnya bahasa yang nggak apa-apa untuk kita salurkan kepada anak-anak. Supaya dia tahu tentang uri-uri budayanya anak-anak kita ini, bapaknya Jawa, mamanya ini adalah Tionghoa Palembang misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi satu kekayaan khasanah budaya dalam kultur sih menurut saya. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngomong resisten, mungkin nggak resisten melawan yang gimana-gimana, tapi coba untuk memulai dari diri kita gitu. Kalau mau merasa risih, kalau misalnya ini ya balik lagi ke konteks ke konteks yang naturnya kita atau yang memang kultur kita. Tapi ini mungkin ini juga Pak pertanyaan sih. Ada semacam kayak semacam sekarang ini ada kayak romantisasi tentang bahasa, misalnya kayak pakai bahasa tempo dulu misalnya kayak gitu, nama-nama kafe misalnya kayak gitu. Itu kan kayak selain tadi kata Mbak Fitri itu estetik, ini menurut saya adalah romantisasi sih, ada semacam kayak kangen sih kita, karena kita mungkin itu tadi saya yakin budaya pop ini membosankan sih Pak sebenarnya. Pasti kita akan balik lagi ke dalam konsep budaya-budaya yang masa lampau gitu. Sehingga ketika kita hidup di dalam istilah budaya yang kemarin gitu, bukan ngikutin pop culture, itu dianggap sebagai satu yang unik dan estetik sih sekarang ini. Nah ini gimana ya Pak? Apakah memang kulturnya sekarang itu istilah entah itu meromantisasi atau justru sebenarnya mereka tuh kangen kepada masa yang kemarin gitu atau lampau gitu misalnya? Ya, memang gimana ya, kalau kita sebagai pengamat tanpa diberi beban dulu soal perlawanan atau gimana, memang arena kebahasaan itu, arena sosiolinguistik itu memang ramai. Ada yang nariknya ke ini sekarang kan banyak tempat-tempat makan tuh dikasih apa gitu ya, kayak nama Belanda. Jadi itu kalau pejuang-pejuang angkatan 45 itu hidup lagi gitu mungkin marah-marah mungkin. Jadi nggak hilang ternyata, tapi cuma istilah kan sebetulnya itu. Yang penting bagaimana semangatnya.
saya melihatnya gini, resistensi itu bisa pada berbagai tingkat. Yang paling mikro ya di kalangan pribadi dan keluarga, dan itu sebetulnya juga tantangannya harus ada negosiasi juga ya gitu ya. Barangkali ketika saya menulis itu memang saya terpengaruh karena pasangan saya waktu itu tuh sangat anti dengan bahasa Jakarta, sangat anti dengan bahasa Inggris, meskipun bojonya ini guru bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya perhatikan dia sendiri juga bergeser. Sekarang dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Saya bilang, berubah. Dulu saya dimarahi kalau pakai bahasa Inggris misalnya itu. Jadi orang berubah juga, orang bergeser. Saya kira itu kalau dapat tingkatan mikro dan kemudian mau seperti apa. Saya misalnya pernah sekali di medsos pakai kata sundel. Banyak yang marah. Oh tadi Mas Arta ya bicara soal pekerja seks. By the way, komersial tuh nggak disuka sama pekerja seks sendiri ya gitu ya. Ya kalau berani bilang aja sundel. Tapi saya kadang-kadang juga menjaga perasaannya teman-teman yang kerja di prostitusi ya. Mereka nggak suka. Mereka belum bisa jujur. Aku sundel, mau apa kau? Ya kan? Nah itu yang sebetulnya jadi kadang-kadang ini kalau dikatanya agak makro ya. Misalnya di bahasa Inggris kata queer yang dulu dipakai untuk menghina homo diambil dan kemudian dipakai. Itu sama dengan kalau kita bilang, oke, aku bencong, mau apa? Ya kan? Dan sementara kita sekarang waria aja ditinggal, mau ke transpuan. Yang saya kadang-kadang, ini kok sangat eufemistik gitu ya. Tapi ya saya siapa? Saya bukan waria kan? Saya bukan transpuan. Jadi saya merasa mau mengaruhi mereka gimana. Tapi kalau mereka tanya, saya bilang ngapain kalian pakai semacam itu? Kalau kalian banci lah selesai. Nah itu. Jadi dan nenek moyang kita tuh lebih polos gitu. Saya nggak tahu apakah itu yang saya begini nih. Yang saya tahu di Pasuruan tempat saya dilahirkan itu yang namanya bunga sedap malam itu namanya kembang sundel. Terus ada jajanan namanya kondol kambing. Dan belinya dengan enak gitu. Iya, kondol kambing. Di Palembang juga ada, Pak. Di Palembang itu peler kambing, Pak. Itu namanya. Ya? Jadi itu ada, Pak. Jogja tolpit, Pak. Jadi itu yang sebetulnya perlawanan itu terjadi juga sebetulnya. Jadi makanya saya bilang itu kan dinamika. Ada yang narik ke sana dan itu mungkin sikap pribadi dulu itu adalah kita nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Kalau dianggap aneh, ya biar aja gitu kan. Biar aja gitu. Tapi yang penting juga masih untuk pribadi, yang penting semangatnya. Mengenai kita keluarnya seperti apa itu tidak terlalu penting juga sebetulnya. Nah, ketika menjadi gerakan itu kayak tadi queer tadi itu, kayak misalnya negro diganti black, ya, gerakan supaya Cina diganti Tionghoa, itu pergantian-pergantiannya lebih gitu. Karena saya katakan kan, hati-hati kemudian karena anti asing, nggak mau bisa bahasa asing ya salah lagi gitu kan. Nggak benar gitu. Harus bisa tapi nggak meninggalkan yang bahasa Indonesia dan bahasanya sendiri masing-masing gitu. Sama saya dulu juga merasa malu pakai bahasa Melayu Jawa dari keluarga saya, tapi sekarang saya enak-enak aja, ceplos gitu, biar aja gitu. Kalau dibilang medok ya biar aja. Dan ya tapi memang itu kan saya sudah dosen, sudah macam-macam, nggak tahu ya. Gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak. Waktunya masih ada banyak kok. Ini untuk pertanyaan terakhir dan pamungkas ini Pak Dede dari. Oh gitu ya, oke boleh. Iya. Silakan Mas Joas. Mas Joas atau Mas Heru? Unmute. Nah, nyari tombol unmute-nya kok susah banget. Ya, selamat
malam teman-teman, selamat malam Mas Dede. Ya, silakan. Perkenalan dulu, nama saya Yuwas Tapi Heru. Penekanannya pada tapinya. Dan ini sebetulnya ada penjelasannya karena ya subjek itu selalu terbelah ya dalam menunya Lakanian. Dan terbelahnya itu kan biasanya muncul dalam bat itu, tapi. Nah ini yang mau saya sebetulnya mungkin sedikit pertanyaan sekaligus komentar ya. Tadi kan pembicaraan tentang bahasa dan kemudian bagaimana bahasa ini ada kaitannya dengan penindasan. Nah cuma tadi kan pembicaraannya kan lebih banyak mengarah pada spesifik bahasa tertentu, baik bahasa yang kita sebut kenal dengan bahasa dalam kaitannya dengan identitas nasional, kebangsaan atau etnisitas ya, ataupun yang model bahasa gaul seperti itu. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini, bahasa as such itu kan didasarkan pada aturan, dan yang namanya aturan itu kan mekanisme fundamentalnya kan mengatur, artinya mensubordinasikan. Sehingga saya pikir kalau misal kita bicara soal perlawanan, ya perlawanan terhadap bahasa itu kita temui dalam tidak hanya dalam situasi yang mungkin tadi dibayangkan kalau Pak Dede bicara soal perlawanan rakyat atau kelompok tertindas. Saya pikir dalam hal ini yang kita sebut tertindas itu juga macam-macam. Saya pikir bahasa prokem itu juga perlawanan terhadap formalisme sebuah tata bahasa. Sebuah grammar itu kan aturan, manifestasi bahasa sebagai aturan itu kan grammar itu. Iya. Saya pikir penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dede bahwa dalam cara kita memilih bahasa, memilih term itu ada sesuatu yang lain, ada muatan di situ. Nah, karena saya berangkat dari poststrukturalisme Lakanian yang itu juga kaitannya nanti dengan Roman Jakobson yang linguis, juga dengan Ferdinand de Saussure, meskipun dia membalik itu ya, ada yang dia modifikasi di situ. Saya pikir penting untuk bicara soal apa yang disebut katektik ya. Ada libidinal investment terhadap bahasa tertentu yang membuat dia dianggap lebih tinggi daripada bahasa yang lain. Jadi misal tadi contoh ada orang Katolik yang merasa lebih lebih suka mengikuti misa dalam bahasa Latin karena meskipun dia nggak paham maknanya ya. Tapi di situ tapi di situ dia merasa ini lebih bermakna. Lucunya itu nggak paham maknanya tapi dia merasa itu lebih bermakna buat dia. Ada sesuatu yang unsaid di situ tapi buat dia bermakna itu. Nah itu yang saya pikir penting untuk kita cermati ya, sehingga kita bisa menjelaskan dan bisa mengaplikasikan apa yang tadi disebut Mas Dede ya, bahwa ya kita melihat bahasa ini sebagai ada penindasan di situ, dan saya pikir memang bahasa itu mekanisme fundamentalnya ya memang menindas gitu loh. Tetapi pada saat yang sama dia juga produktif gitu loh. Dia memampukan kita untuk menyebut diri kita saya itu. Self itu terbentuk gitu loh di situ. Tapi juga keterbelahannya tadi itu yang tadi saya sampaikan nama saya itu. Ya, nama saya ini kan nama Yahudi, tapi nama belakangnya Ambon toh. Tapi ngomongnya medok Jawa. Ya bisa ditebak lah. Moyang saya Kenil. Ya mungkin itu dari saya. Makasih. Ya makasih. Iya, saya banyak setujunya. Ini cuma cara pandang yang lain lagi gitu ya. Lihat dari postmodernisme, dari Jakobson, dari Saussure untuk persoalan makna di semantiknya ya. Tapi sebetulnya yang tadi dikatakan sebagai aturan itu tergantung ragam mana yang kita pakai. Kan yang saya perhatikan perlawanan itu bukan kemudian melawan tata bahasa, bukan, tapi ragam yang dipakai oleh kelas penguasa atau mereka yang lebih bergengsi itu yang ditolak gitu. Setiap ragam bahasa punya tata bahasa dan itu nggak usah
dipersoalkan lagi gitu. Kecuali ada misalnya keragaman dalam tata bahasa misalnya ya saya pribadi, tapi kadang-kadang ya jujur aja ya, kalau saya nulis formal saya nggak terlalu main-main dengan tata bahasa. Sebetulnya karena kita lagi memperingati Pak Ben ya, coba dia kalau nulis surat ke orang gitu, dia main-main dengan bahasa, ya. Jadi dia justru juga tidak mengikuti tata bahasa. Tapi kalau dia nulis naskah ceramah yang resmi ya dia tetap aja pakai tata bahasa biasa gitu ya. Itu yang saya bilang gitu. Saya ingat Pak Ben itu pernah nulis di Tempo. Majalah Tempo itu dengan bahasa Melayu yang dianggap tidak baku itu. Lalu saya ingat ya tulisan itu. Lalu saya diminta sama Tempo, saya lupa saya minta siapa, mungkin Mas Gunawan sendiri, coba ditanggapi. Tapi saya bilang, tapi saya jangan dirubah bahasanya ya. Langsung saya nulis pakai bahasa rumah saya, bahasa Melayu Jawa. Nah, jadi sekarang saya nulis itu seperti nenek saya yang ngomong gitu. Yang saya sebutkan ini, nah ini contoh yang menarik. Ken itu dipakai Soeharto, dipakai nenek saya, dipakai dan kemudian untuk main-main saya pakai juga. Yang penting itu semangatnya apa Ken itu. Ya, ada yang bilang ya di orang kayak Soeharto itu cuma masalah generasi juga. Ya mungkin, tapi karena dia presiden yang otoriter, waktu itu orang-orang di Sumatera Barat juga pada bilang Ken juga. Terus sampai sekarang masih banyak orang Indonesia, terutama yang umur 40-an gitu ya, yang dikit-dikit bilang daripada. Ya. Itu kan itu ideolognya Soeharto yang kemudian tapi kemudian ditiru oleh orang-orang yang merasa bahwa saya harus kedengaran seperti presiden gitu kan. Itu yang menjadi jadi perlawanannya adalah bukan di tata bahasanya itu, kecuali kita mau pakai ragam yang dipakai oleh dianggap sebagai mereka yang tertindas. Itu ada sih contoh-contoh tata bahasa yang saya mereka yang pakai konsep bahasa baku pasti marah-marah kalau dengar ini gitu ya. Misalnya sekarang itu banyak orang yang menggunakan diambil oleh saya. Itu kalau kita belajar tata bahasa baku bahasa Indonesia itu enggak boleh, saya ambil. Tapi kadang-kadang saya kalau bicara lisan saya sengaja seperti itu karena itu pinjam dari bahasa Madura. Di bahasa Madura itu iya tadi uangnya sudah diambil saya, itu aja sudah saya ambil gitu loh. Jadi ya buat main-main aja sih nggak apa-apa gitu. Yang penting semangatnya, dan itu kan juga jadi satu dengan yang lain-lain gitu ya, yang lebih komprehensif. Gitu. Saya mancing-mancing dikit lagi boleh Mas Didi? Atau saya kan Mas Yusuf. Waktunya masih bisa nggak? Monggo Mas Jas, monggo. Oke, silakan. Ini Mas Didi, kenapa saya menganggap apa yang tadi disampaikan Mas Didi itu penting ya, kita untuk hati-hati dalam membicarakan perlawanan di tataran bahasa ini, karena ada pengalaman yang nggak enak buat kita ya. Jadi bahasa gerakan politik mahasiswa di Eropa tahun 67 itu kan kemudian yang diambil alih oleh Thatcher, Reagan dan wacana liberal di tahun 79 dan seterusnya itu, sehingga sampai pada posisi yang sekarang. Dan itu yang kemudian karena kita nggak hati-hati dengan itu gitu loh. Jadi situasinya kan kemudian muncul seperti ini. Dan ini sering saya pakai sebagai olok-olok. Ini omongannya Two-Face ke Batman di film Dark Knight kalau nggak salah. Kalau kita bicara soal perlawanan dan pembebasan itu ya kita harus hati-hati, karena kalau enggak ya either you die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Nah itu yang kemudian saya pikir yang tadi disampaikan Mas Didi menjadi penting dalam situasi itu ya. Mungkin rezim kebangkit revolusi Oktober di Rusia itu awalnya adalah pembebas, tapi nggak lama itu dia kemudian menjadi penindas itu sendiri. Ya kayak gitu tuh Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu terjadi pada banyak gerakan ya.
Ya dilawan lagi, mau apa lagi? Nah, itu yang kemudian perlu kita Pak. Artinya kemudian perlu kita pahami ya. Apa yang kemudian membuat yang sebelumnya itu pembebas itu bisa jadi penindas, dan itu yang penting untuk diantisipasi sejak awal itu Pak. Mungkin nggak bisa ya diantisipasi, tapi itu karena itu kebawa dengan, soalnya kan gerakan pun itu berinteraksi dengan macam-macam di sekitarnya gitu ya. Yang terpikir oleh saya saat ini tuh gerakan Gay Liberation tahun 60-an akhir yang begitu sampai tahun 80-an itu mulai jadi terhormat. Jadi lesbian gay itu terhormat, lalu karena terhormat itu mulai harus kelihatan rapi, harus nggak boleh gondrong, harus nggak pakai tato, harus nggak tindih, dan seterusnya itu. Lalu gerakan queer itu melawan itu. Itu jadi itu nanti queer sendiri ya, queer kan juga kemudian diadopsi sama kapitalisme dan kayak misalnya di Mardi Gras-nya Sydney ya, jadi mesin pencetak uang, ya sudah lawan lagi gitu. Terus kita ingatkan gitu. Kayak makanya terakhir waktu perayaan Stonewall bulan lalu itu diingatkan the first Pride was a riot. Jadi ini yang membuat kita, kadang-kadang saya sampai kadang-kadang di keluarga itu juga perang terus gitu ya. Orang-orang yang mapan itu terganggu dengan misalnya huru-hara, terganggu dengan pemogokan yang kemudian harus dikasih nama demonstrasi harus dikasih nama unjuk rasa. Itu semua semangat eufemistik yang melemahkan sebetulnya. Ya bilang aja pemogok demonstrasi sudah. Oh dimain-mainkan, oh demo masak ya itu kan iseng-iseng gitu kan sebenarnya nggak menghormati ya, tapi kita menghadapi semangat neoliberal di masyarakat yang, tapi jangan menyerah deh, jangan menyerah. Itu nah, saya jadi ingat ini yang sedang saya siapkan sama Mbak Nananya anaknya Pak Sujatmoko itu, kita lagi berusaha. Karena siapa? Anaknya si Nana Shihab ya? Ya, Kamala Chandra Kirana, namanya kan Nana. Iya. Itu kan ini yang muncul sebetulnya. Bagaimana kita melawan misalnya yang dialami sama para dosen dan peneliti itu kapitalisasi penelitian, yang Scopus lah, yang Sinta, yang macam-macam itu. Bayangin kalau Pak Ben suruh ikut itu dia kan nggak mau mungkin. Dulu pahlawanku itu Pak Ong. Waktu saya sempat naik pangkat dari 3B jadi 3C, saya kalau istilahnya orang Jawa Timur dipoyoi ya. Alah, kamu sudah kalah sama aku, masih mau naik pangkat, aku tetap 3A. Jadi ya tidak semua orang berani jadi Ong. Tidak semua orang berani jadi Pak Ben yang 27 tahun tidak bisa masuk Indonesia. Dan oleh orang-orang kayak Bill Liddell segala dibodoh-bodohin gitu. Tapi ya nggak tahu. Kan kita nggak bikin bulan Bill Liddell. Ya sudah lah itu. Mungkin pemikiran dialektik gitu ya, bahwa digerak lagi nanti diadaptasi. Kayak tadi yang Anda bilang prokem itu loh. Prokem kemudian dipakai sebagai bahasa gaul, hilang gregetnya gitu ya, kurang ajarnya hilang gitu ya. Ya, nah itu kan dimensi kurang ajarnya itu kan yang kemudian ya, kita kembali bikin kurang ajar yang baru. Bikin dia bikin hidup lebih hidup itulah Pak. Ngeri-ngeri sedapnya itu kelihatan gitu loh. Iya, dan itu menjadi satu yang saya nggak tahu sih, ini mungkin saya lagi bicara sama orang-orang yang, bayangkan kalau di sini ada orang-orang yang konservatif gitu kan, pembicaranya homo lagi gitu, nggak merasa malu. Saya tuh beberapa kali dibilangin, saya nggak bilang namanya supaya etis ya, Dede gimana sih orang berdosa kamu kumpulin loh. Jadi itu yang ya udah dipraktekin aja gitu, dipraktekkan. Mungkin bisa dijawab Mas Dede dengan lebih kurang ajar lagi ya, bukannya Tuhan itu datang untuk orang berdosa. Jadi kan kalau Mas Dede mendatangi orang berdosa kan satu level lah. Lebih kurang ajar lagi Mas, saya bilang iya kalau Tuhannya ada.
Habis dong. Orang itu selalu bilang kalau teman saya, masih percaya sama Tuhan kan? Enggak sih. Bingung mereka mau bilang apa. Dan, kaitannya dengan itu saya tertarik dengan Christian ateismenya Zizek gitu ya. Kalau saya dibilang masih ditanya masih percaya Tuhan gitu. Saya bilang ya saya percaya, cuma penekanan di kredo Kristen itu kan ada itu, mati di kayu salib itu kan. Nah, penekanan saya di situ. Itu kan cerita itu, sudahlah. Sorry ya yang Kristen ya, jangan tersinggung ya. Itu loh, mungkin saya kurang ajar. Ya ini kekurang ajaran ya yang tadi untuk bikin hidup lebih hidup itu saya pikir. Iyalah. Pada tingkatan mikro pada diri sendiri, tapi kalau bisa sih diajak sebagai gerakan, dan itu yang kita kerjakan bersama, mudah-mudahan. Tapi kalau saya udah mulai maksakan harus semua setuju, ya saya salah lagi. Ya. Oke Mas, ya. Ya, makasih Mas Dede. Ya. Mana Mas Yusuf? Ini sudah hampir jam 9, akhirnya habis juga. Untuk satu kali pertanyaan boleh Mas Dede ya, Pak Dede ya. Ada dari Mas Muhammad 9. Ini dari moderator atau dari siapa nih? Ini dari Syah Muhammad, ini mau tanya Pak Dede. Oh iya. Satu kali pertanyaan terakhir boleh Pak Dede ya? Iya. Oke, silakan Mas Syah. Mau pakai bahasa Inggris? Tak apa. Tak apa kan. So no, because it was dah terlalu lama. My Indonesian dah lama dah di polish, right? So it's okay. So when I was working di Jakarta, when I was doing some of the bahasa Indonesia work, and then when I use bahasa Indonesia yang that I think is in the book, jadi orang jadi kayak kamu ini very buku deh, you know. So like what do you mean, like you want me pakai bahasa apa, you know, because I remember when was belajar gitu kan kita ada Mabim and Malaysia like really macam di dictate atau disusun. You have to use this, and somehow di bahasa ibunda atau di local dialect itu cuman dipakai at home, but not in the hari-hari in everyday punya use. But compared to now, where Sarawak is trying to memisahkan diri mereka from bahasa Malaysia, when it was in the beginning it was bahasa Melayu. When it was too terlalu kata orang a bit racist, kan? Jadi orang Indianya nak mau pakai bahasa Melayu, yang Chinese-nya don't want to use bahasa Melayu, then it ditukar ke bahasa Malaysia, and then when it's bahasa Malaysia, and then now Sarawak doesn't want to use it, so the official language is bahasa Sarawak and bahasa English. Okay. And English, so we have that our own spelling, which was dictated by Mabim also. So, but a bit now, a bit something that I worry. Usually, memang bahasa Malaysia is adopting bahasa other language. Even we adopt a lot of Indonesian language juga. Now we're adopting more of Arab words, macam kemarin itu Selamat Hari Raya Aidilfitri is the bahasa that we use dari dulu, but then Selamat Hari Raya there was something yang a bit Arabic, macam berbuka puasa. Now iftar. Iftar, so, iftar is very Arabic, and then I was my posters for Malaysian organization, kita selalu I always use berbuka puasa, but then there are this side of people that want to use iftar. I said it's okay, there's tak salah, but then try to empower our own until bahasa iftar itu become part of the language, but then no one challenge it. So it's masih gitu.
Ya, di Indonesia sama ya. Di Indonesia sama. Saya masih paham ya kalau bahasa Indonesia ya. You can still understand, right? Yes. Yang lain. Jadi masih sama di sini juga persoalannya itu kan apa ya? Ancaman dari kaum Islamis itu membuat orang kalau mau menolak bahasa Inggris berani. Tapi begitu menolak bahasa Arab mereka takut-takut gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya sih dilawan saja. I mean, even for berwudu, bersolat, Pak. So bahasa kita is the word for babi is khinzir. Yes, khinzir. So it has khin. So I think what's happening, I may be wrong ya, mungkin salah ya, tapi yang terjadi adalah satu tadi yang saya bilang semangat untuk menyembunyikan yang sesungguhnya, ya, yang bekas mantan buruh karyawan terus macam-macam itu, dan juga tekanan yang kuat dari Islamisme, dan saya bedakan ya Islamisme sebagai politik dan Islam sendiri sih bisa kayak ya saya dilawan aja sebetulnya, nggak apa-apa, meskipun ya bukan meskipun nanti di aja, jadi itu memang kayak semacam gengsi-gengsian kan. Sekarang di Surabaya pun kalau misalnya buka puasa di hotel Sheraton itu namanya iftar at the Sheraton. Tapi menariknya gini, kita sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau sudah mau bergengsi itu yang keluar tetap bahasa Inggris. Yang sebetulnya kita kemudian it's English again. Misalnya stiker-stiker, saya pernah bikin tulisan tentang ini. Stiker-stiker yang di mobil-mobil yang Mercedes, yang BMW, it's never in Arabic script. Nggak pernah di tulisan Arab. Tulisan Arab ada di bemo, di angkot, di motor orang jual sayur. Nah itu dia, gitu. Karena mungkin juga yang ini kan orang-orang Islam baru yang nggak bisa bahasa Arab, gitu. Meskipun ada yang pakai tulisan Arab juga sih, tapi or bahasa it's a Rumi. Ya pakai bahasa Latin, tulisan Latin, ya, ditulis. Jadi ya seperti masjid di dekat rumah saya itu kan ini kan pemukiman middle class gitu kan. Itu masjidnya nggak pakai tulisan Arab, pakai tulisan Latin. Ya memang seperti itu, ya repot juga ya mau berikan apa ya gitu ya. Sama sebetulnya ada dulu satu ustadz di Malang yang bilang bahwa orang bisa berdoa bahasa Indonesia, ditangkap dia. Blasphemy. Masuk penjara. But then we are being encouraged to berbahasa in bahasa Melayu because kalau bahasa Arab itu kamu ngerti apa enggak? Did you say itu masuk ke tadi yang pembicaraan, makin tidak mengerti makin baik itu, makin sakti. Ya itulah manusia. Makanya kalau saya kembali aja pribadi saya kira bagus tuh Sarawak sudah mau beda ya, karena Sarawak lain lah. Ya oke. Senang bisa. Terima kasih Pak. Boleh tanya Pak? Ini sudah jam 9. Iya. Oke, saya kira ini siapa ini? Halo Pak, saya. Saya siapa nggak lihat. Pak. Terserah pada moderator. Ini sudah lewat jam 9 masalahnya. Mohon maaf Mas. Tapi kan Mas sudah dikasih kesempatan bertanya tapi enggak bertanya. Untuk menanggapi iya, ini juga sudah jam 9 ini kan sesi kita sudah 2 jam lebih. Ya. Saya kira kita cukupkan untuk seluruh pertanyaan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Dede. Kesimpulannya adalah terkait identitas maupun bahasa adalah suatu hal yang cair. Jadi ketika kita mencari identitas atau bahasa yang murni, kita akan malah terjebak dan kita menemukan bahwa apa hal-hal yang kita anggap sebagai mapan ternyata berasal dari banyak unsur-unsur yang lain terkait identitas atau bahasa. Misalnya bahasa Indonesia
ternyata juga mengandung unsur-unsur bahasa Belanda, mengandung unsur-unsur bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran kita terkait hal-hal yang bersifat modernis, yang dikhawatirkan akan menggerus identitas atau bahasa yang telah kita lakukan, juga bisa dianggap suatu hal yang sia-sia, karena perubahan atau pergeseran ini niscaya terjadi. Ya, kita sekarang hanya tinggal menikmati terkait hal-hal yang bersifat negatif. Kita bisa ambil sisi-sisi yang lain yang saya kira juga selalu mengandung unsur-unsur yang baik juga. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Utomo yang bisa bergabung, juga kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya, dan kita bisa diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Halo.